Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Acara sosialisasi program pertama usia dini akan segera dimulai. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Hormat Bapak Hakim selaku Kepala Sekolah SD Negeri Jatiwarna, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Jatiwarna, dan yang kami hormati Bapak Ibu Wali kelas 1 sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk menghadiri acara sosialisasi program parenting anak usia dini SD Negeri Jatiwarna pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, perkenankan kami untuk membacakan susunan acara. Adapun susunan acara tersebut antara lain, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Jatiwarna, yang ketiga sambutan dari Ketua Pelaksana acara sosialisasi program parenting anak usia dini ini, yang kelima penyampaian materi, yang keenam penutup. Memasuki acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Jatiwarna pada Bapak Hakim ini. Nanti Bapak Ibu wali murid kelas 1 yang berbahagia, Bapak Ibu karyawan karyawati SD Negeri 03 Jatiwarna yang kami hormati, serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Kelas Maret yang berbahagia. Sangat membantu sekali dalam kegiatan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih sekali. Semoga apa yang dilakukan oleh saudara-saudara mahasiswa Jatiwarna ini mendapatkan amal jariah dari Allah SWT. Untuk selanjutnya Bapak Ibu wali murid, terutama wali murid kelas 1 ini dalam rangka sosialisasi program parenting. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya program parenting ini apa? Mungkin kesannya dijelaskan oleh mbak-mbak masing-masing. Yang jelas program parenting itu cara mendidik anak usia dini. Caranya ngomong gitu. Cara mengasuh anak didik dalam usia dini yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk datang di acara sosialisasi program parenting anak usia dini. Pertama-tama saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu parenting. Nah, sebenarnya parenting itu adalah pengasuhan Bapak Ibu. Nah, pengasuhan ini maksudnya adalah memberikan petunjuk atau gambaran kepada anak bagaimana cara menyikapi atau mendidik anak. Mengapa bisa adanya program parenting? Nah, itu karena sejatinya ketika anak lahir di dunia, itu sebenarnya anak itu unik. Mengapa bisa dikatakan unik? Karena anak memiliki karakteristik dan sikap yang berbeda satu sama lain. Jadi anak satu dengan anak yang lain itu pasti berbeda. Karena itu ketika anak dikatakan unik, maka perlu adanya program parenting. Parenting di sini adalah pengasuhan. Otomatis ketika anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka
orang tua maupun guru itu pasti mempunyai cara pengasuhan yang berbeda juga, tergantung bagaimana karakteristik setiap anak. Nah, anak yang lahir di dunia itu pasti mempunyai 6 aspek perkembangan. 6 aspek perkembangan ini, yang pertama adalah fisik motorik, kedua ada kognitif, ketiga ada bahasa, keempat ada nilai agama dan moral, kelima ada seni, dan yang terakhir ada sosial dan emosional. Mungkin itu sedikit pembukaan dari saya mengenai apa itu parenting. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh pemateri yang pertama. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Anda atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada acara ini pada pagi hari ini, yaitu penyampaian materi sosialisasi program parenting anak usia dini. Materi sosialisasi program parenting anak usia dini pada pagi hari ini akan terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama akan disampaikan oleh saudari Nina, dan sesi kedua akan disampaikan oleh saudari Satya Suti Salsabila. Kepada saudari Nina dan Satya Suti Salsabila, kami persilakan mengucapkan. Di sini anak lahir tanpa disertai buku petunjuk. Ketika anak lahir, seorang anggota keluarga baru tengah hadir di dalam kehangatan rumah. Biarpun masih kecil, tanpa disadari, si kecil menuntut banyak hal pada kita sebagai orang tua. Jadi kebutuhan anak itu sangat banyak, seperti yang dikatakan Bapak Bunda tadi, karena untuk perkembangannya saja sudah ada 6 aspek, yaitu bahasa, kognitif, seni, sosial emosional, fisik motorik, dan nilai agama dan moral. Sebagai pengasuh, perawat, dan pendidik anak, ibu, ayah harus sama-sama bekerja sama untuk mengetahui karakter anaknya. Kalau ibu dan ayah sudah mengetahui karakter anaknya, nanti untuk mendidik anak akan lebih terbantu dan lebih mudah untuk mencapai target perkembangannya. Anak itu bercermin pada pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi anak ketika keinginannya tidak terpenuhi, misal contohnya keinginan anak tidak terpenuhi, anak biasanya akan memberontak, memukul, terus akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kita harapkan. Nah, itu biasanya anak bercermin pada orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya di rumah sering kayak anaknya ngeyel sedikit terus langsung dipukul, itu biasanya anak akan bercerminnya tidak dilakukan pada orang tuanya, tapi nanti ketika sekolah biasanya anak-anak akan melakukan hal itu sama temennya. Kalau lagi marah sama temennya, biasanya anak langsung memukul. Lalu sifat-sifat bawaan bukan kesalahan bayi, bukan pula kesalahan kita atau pasangan. Itu hanya sebuah kenyataan yang harus kita terima. Tidak ada anak nakal. Beberapa anak memang lahir dengan sifat bawaan yang tidak mudah, namun bukan berarti ia nakal. Seperti yang dijelaskan Mbak Nabila tadi, pada hakikatnya manusia itu bersifat unik. Antara satu dan yang lain tidak ada sifat, karakteristik, tingkah laku yang sama, sekalipun itu anak yang kembar sekalipun. Pola asuh permisif. Orang tua menggunakan pola asuh permisif cenderung membebaskan anak untuk melakukan apapun dengan kontrol yang lemah. Misalnya, jika anak tidak mau mandi, maka orang tua akan menuruti dan membiarkan anaknya tidak mandi. Anak-anak yang dihasilkan dari pola asuh permisif biasanya memiliki karakter yang tidak mandiri, manja, tidak patuh, dan cenderung mau menang sendiri. Jadi pola asuh permisif ini orang tua biasanya terlalu membebaskan anak. Jadi semua keinginannya biasanya langsung dituruti oleh orang tua tanpa berpikir panjang atau dengan kontrol yang lemah.
Untuk program parenting biasanya apa yang dilakukan orang tua? Satu, bijaksana dalam memilih kata. Sebagai orang tua yang baik, kita selalu ingin mendisiplinkan anak-anak dengan cara untuk bertanggung jawab. Sehingga kita pasti sering memperingatkan anak jika tindakan anak tidak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Kesalahan orang tua adalah memperingatkan anak dengan kata-kata ancaman. Sebenarnya kata-kata ancaman dalam memperingatkan anak tidak diperbolehkan karena nanti akan berdampak berkepanjangan. Melanjutkan materi 2. Mendengarkan bukan mendengar. Cara berbicara pada anak tidak sama dengan berbicara dengan orang dewasa. Orang tua harus menggunakan teknik tertentu agar anak bisa mendengarkan. Tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memahami dan melakukan apa yang kita katakan. Jadi sebagai orang tua, ketika berbicara kepada anak, setidaknya bisa mengetahui apa yang sekiranya bisa anak tangkap, seberapa anak bisa memahami, dan bedakan berbicara dengan orang dewasa dan dengan anak-anak. Karena karakteristik orang dewasa dan anak-anak itu berbeda. Jadi punishment itu bukan hukuman tapi konsekuensi yang bisa diberikan oleh orang tua kepada anak yang tidak bersifat melukai atau menyakiti. Apa yang anak lakukan? Ketika anak mulai melawan dan memukul sebelum menyalahkan anak atas tindakannya, coba evaluasi terlebih dahulu diri kita sendiri. Ketika anak mulai melawan atau memukul, orang tua sebaiknya mengevaluasi dirinya terlebih dahulu. Mengapa anak melakukan hal tersebut? Karena belum tentu kelakuan tersebut adalah murni kesalahan dari anak. Anak yang mengekspresikan kemarahannya dengan memukul umumnya dibesarkan oleh orang tua yang berperilaku sama. Ketika orang tuanya mudah memukul, maka anak juga akan menirunya. Anak yang mendapatkan pukulan sebagai hukuman akan menganggap orang tuanya tidak adil. Pemukulan berkontribusi pada kemarahan dalam diri anak. Anak yang sudah mulai merasa jika orang tuanya tidak adil akan kesulitan mempercayai orang lain dan tidak memiliki empati terhadap siapapun di lingkungannya. Pastikan anak paham bahwa ia boleh merasa marah atau kesal, tetapi tidak boleh memukul. Nah, di sini anak itu boleh merasa marah dan kesal, tapi orang tua juga harus memberikan pengarahan bahwa jika anak marah dan kesal itu cukup diekspresikan saja, tidak perlu dengan memukul. Selanjutnya, makanan sehat untuk mencerdaskan anak. Makanan sehat yang dikonsumsi oleh anak juga akan membantu memperbaiki fungsi otak dan meningkatkan kecerdasan anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua menanamkan kebiasaan makan makanan yang sehat pada anak. Makanan bernutrisi, baik terdiri atas karbohidrat yang berasal dari nasi atau pasta, daging, ikan, dan kacang-kacangan yang juga penting dalam mensuplai protein. Kalsium yang diperlukan bagi tubuh anak dapat diperoleh dari susu. Tak ketinggalan buah-buahan dan sayur-sayuran juga harus dimasukkan ke dalam menu sehat anak. Nah, makanan sehat untuk mencerdaskan anak. Karena anak itu dalam masa pertumbuhan, jadi akan sangat membantu, akan sangat baik jika anak diberikan nutrisi yang baik, dihindari dari makanan yang mengandung pengawet, pewarna, dan zat-zat lain yang mengganggu pertumbuhannya seperti vaksin atau micin itu juga mengganggu perkembangan anak. Lebih baik orang tua terbiasa memasak dengan sedikit kadar vaksin atau menghilangkan kadar micin dalam masakannya. Ya, jadi Bapak Ibu udah tahu ya apa itu program parenting. Namun ya, nah dari parenting itu bisa saya simpulkan bahwa parenting itu adalah bagaimana cara mengasuh anak dengan tepat sesuai dengan karakteristik anak. Jadi yang disampaikan Mbak Sastria Stuti Sasarela dan Mbak Rina itu jangan dijadikan sebagai patokan, karena setiap anak-anak itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi untuk materi pemahaman bahwa yang perlu digarisbawahi
Lalu yang perlu digarisbawahi itu adalah bagaimana cara mengurus anak dengan kata-kata yang baik, sopan, serta tidak perlu menggunakan emosi. Karena ketika kita menggunakan emosi, kata-kata yang kasar, maka itu akan membentuk pribadi anak menjadi yang keras. Nah, maka dari itu orang tua atau bapak ibu guru bisa memberikan contoh yang baik kepada anak. Karena sejatinya ketika anak berusia 1 sampai 6 tahun, itu anak memasuki masa golden age atau masa emas. Di mana masa emas ini pertumbuhan anak itu akan sangat cepat. Karena di dalam kognitif anak itu memiliki syarat-syarat yang akan berkembang dengan sangat cepat, sehingga apa yang nanti kita katakan, kita contohkan kepada anak itu akan diproses di dalam otak anak dan akan disimpan di dalam alam bawah sadar anak yang menjadi contoh anak gitu. Dan yang kedua yang saya sampaikan bahwa ketika anak di usia 1 sampai 6 tahun itu mohon diberikan kesempatan. Kesempatan di sini adalah diberikan kebebasan untuk melakukan apa yang ingin anak lakukan. Mengapa? Karena dunia anak itu adalah dunia bermain. Bermain seraya belajar seraya bermain. Jadi apa pengalaman yang anak terima itu berasal dari bermain. Jadi ketika di masa itu anak bukan belajar. Semoga dapat bermanfaat bagi bapak dan ibu diri sekalian. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi koridor. Bagus sekali, ya, terutama bagi bapak ibu yang memiliki anak usia golden age, usia emas. Itu memang betul sekali. Anak itu dilahirkan ke dunia ini dengan segala keunikannya. Itu harus saya kita membaca dari filosofi. Coba menjawab pertanyaan dari Bapak Marcito. Karena tadi penjelasan dari Bapak Marcito kan, Bapak sering bercanda sama anaknya, kayak nggak usah mandi nanti, ayam aja nggak mandi, gantinya enak. Mungkin karena Bapak sering bercanda sama anaknya, jadi anaknya kalau dikasih tahu jadi jawabnya juga bercanda gitu. Karena anak itu kan cerminan dari kita, jadi anak meniru apa yang kita lakukan. Mungkin kalau Pak Marcitonya bercanda,
bercanda. Tapi biasanya kalau gini mungkin bisa di besok-besok atau kapan bisa diberitahu kalau mandina karena nanti kalau nggak mandi nanti bau. Jadi dikasih alasan, dikasih kayak sebab akibatnya. Kurang berkenan untuk sharing-sharing kepada kami. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, syukur alhamdulillah materi sosialisasi program parenting yang telah kita simak bersama tadi telah selesai. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu hadirin semua. Demikian rangkaian acara pada sosialisasi program parenting anak usia dini. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu hadirin sekalian dalam memenuhi undangan dari kami. Selesai sudah rangkaian acara pada pagi hari ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara pada acara pagi hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan jika adanya kekurangan dan juga kesalahan dalam perbuatannya. Izinkan kami menutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak Ibu pulang, mohon jangan langsung dia hari kita bersama ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk menindaklanjuti acara sosialisasi kita yang kemarin, sekarang kita akan memainkan permainan ibu-ibu. Nah, permainan di sini itu tujuannya untuk melakukan bonding bersama anak. Ibu-ibu tahu nggak bonding itu apa? Enggak. Bonding itu adalah membangun kedekatan bersama anak. Jadi di sini tujuannya untuk ibu-ibu bisa berinteraksi bersama anak, bagaimana cara mengasuh anak untuk memainkan permainan ini, nggih. Nah, sekarang bisa ibu-ibu klik linknya yang sudah saya kirim. Jika sudah. Nih, mulai. Enggak. Jika sudah, klik mulai. Mulai warna hijau. Masih belum bisa menjawab, nanti bisa di pojok atas ini bisa di pause dulu, nggih. Di pause. Nanti kalau misalnya sudah ini kan bakal berhenti. Nanti kalau misalnya udah tahu jawabannya bisa diklik lagi. Waktunya 30 detik, nggih. Menjawab bersama anak-anak ya. Ini mulai 2 toh? Apakah nama hewan di samping soal nomor 2? Dan nomor 1 mana? Ayam. Udah, bebas. Mana? Apa makanan sapi? Sapi pakannya apa, Jana? Sapi pakannya apa? Iki ono daging, nasi, ayam, rumput. Rumput. Heeh. Piye nek rumput piye, Mbak? Nek wis jawab rumput, klik rumput. Apa nama hewan di samping? Kudanil, jerapah, Nah. kambing, singa. Terus maksudnya apa ya? Ini iklan. Yang soal nomor 2. Zara, Pilihlah apakah nama alat transportasi dari di samping? angka 1, 1, 2, 3, Iki iki apa jenenge? Iki jenenge apa, Zara? Delman, becak, sepeda, apa kereta? Oh, pinter. Pencampuran biru dan kuning menjadi Terus
enggak pelangi, maksudnya ya hijau, Enggak. merah, biru. Pencampuran biru dan kuning menjadi biru kalau kuning Yo, dicampur pencampuran jadi biru dan kuning. Hijau. Nah, hijau. Terus apa? Salah. Apa ya? Biru sama hijau. Power Nah, benar. Empat. Berapa jumlah kaki ayam? Pira kaki ayam pira jumlahnya? 2. Kalau udah kayak begini, sudah selesai. nah, Ini. Ya. berapa jumlah kaki ayam? Pilihlah gambar di bawah ini yang merupakan pineapple. Pineapple. Ini apa sih? Mangga udah. Pilihlah jawaban yang benar. Nama bahasa Inggrisnya dari Apa deh? lampu. Pineapple apa? Monday, Apa ya? Friday, Sunday. Apa bilang Mana? Hari Ini Rabu apa? apa Mbak Inggrisnya? Monday. Power up apa ini? Untuk mulai apa? Sudah selesai? Oh, Nah, Berapa jumlah pilihlah kaki nama ayam? Inggrisnya dari angka 1. Nah, kita jangan. Kamu tinggal jadi pakai dirinya. Terus? Pilihlah jawaban yang benar. Nama bahasa Inggrisnya hari Rabu. Apa makanan sapi? Nanti daging rumput ayam. Rumput. Rabu. Apakah nama alat transportasi di samping? Sepeda, kereta, becak, diman. Oke. Empat ini ya. Game selesai. Mainkan lagi, temukan kuis baru. Apa nama hewan di samping? Jerapah. Bisa nggak? Kayak tadi. Tapi nggak Game selesai. Nih, Permainannya kayak gitu. ini game selesai ini, game ini intinya. Bentar ya. Terima kasih sudah mengikuti sosialisasi pada hari ini. Ini tadi contoh membangun kedekatan antara ibu dengan anak dengan cara bermain kuis dan belajar melalui kuis juga. Mudah-mudahan kedepannya dalam membimbing anak, dalam memberikan asuhan pada anak bisa lebih baik lagi, bisa sesuai dengan pencapaian-pencapaian yang sudah ditargetkan oleh orang tua. Cukup sekian. Apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan dalam kami menyampaikan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik bahagia nggak sore ini? Seneng nggak? Bahagia ya, Bahagia. harus bahagia terus ya. Adik-adik kayaknya nggak lengkap nih kalau belum dapat snack ya. Nah ini snack dari kakak untuk adik-adik ya. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut belajar ya di rumah ya.